Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Neci semua, mudah-mudahan kalian tetap selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, Ibu akan melanjutkan pembelajaran minggu yang lalu, masih materi tentang ruang lingkup biologi, di mana pada waktu minggu lalu, Ibu khusus membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup, objek biologi pada tingkat organisasi kehidupan. Nah, pada kesempatan ini, Ibu akan melanjutkan topik pembelajaran yang pertama pada cabang-cabang biologi, manfaat mempelajari biologi, dan kerja ilmiah. Ya, Ibu awali dari cabang-cabang biologi. Biologi ini merupakan ilmu sains dan memiliki beberapa cabang yang ada hubungannya dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam cabang-cabang biologi? Sebetulnya masih banyak cabang-cabang biologi yang lainnya. Nah, Ibu ambil contoh di sini ada 23 cabang biologi. Ibu tidak akan jelaskan semua, paling Ibu akan memberikan penjelasan beberapa saja. Sebagai contoh, misalnya di sini ada virologi. Ini asal kata dari viro itu virus, logi itu ilmu. Jadi cabang biologi virologi adalah cabang ilmu yang khusus mempelajari tentang virus. Atau biasa kita kenal dengan ilmu tentang virus. Kemudian contoh yang kedua, misalnya di sini ada zoologi. Zo itu hewan, logi itu ilmu. Artinya zoologi adalah cabang biologi yang khusus mempelajari tentang hewan. Kemudian contoh yang ketiga di sini misalnya ada embriologi. Ini asal kata dari embrio dan logi. Artinya cabang ini khusus mempelajari tentang perkembangan embrio. Nah, sengaja Ibu tidak semua jelaskan, silakan nanti di akhir kalian cari informasi mengenai penjelasan atau pengertian dari cabang-cabang biologi yang ada di sini. Ibu lanjutkan saja sekarang ke manfaat mempelajari biologi. Jadi, biologi itu banyak sekali manfaatnya. Apa saja manfaatnya? Kita lihat yang pertama di bidang pertanian. Di bidang pertanian ini akan dihasilkan beberapa bibit unggul dan pola pemupukan yang sesuai sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian. Nah, bagaimana cara mendapatkan bibit unggul? Nah, ini bisa melalui rekayasa genetika sehingga diciptakanlah jenis tanaman budidaya yang mampu menghasilkan insektisida sendiri. Ada juga buah-buahan yang tanpa biji. Mungkin kalian pernah membeli suatu buah, ya, sebagai contoh misalnya di sini yang tidak ada bijinya itu semangka. Semangka tanpa biji. Nah, sebetulnya bukan berarti semangka ini tidak memiliki biji, punya. Cuma si bijinya direkayasa, dibuat kecil seolah-olah tidak ada bijinya. Kemudian jambu biji juga sama, yang harusnya banyak bijinya karena melalui rekayasa genetika sehingga bijinya menjadi lebih kecil dan mungkin ini akan lebih menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Yang ketiga, melalui teknik kultur jaringan, ini tanaman unggul dapat dibudidayakan dan diperbanyak dalam jangka waktu yang singkat. Kemudian manfaat yang kedua di bidang industri makanan. Nah, di bidang industri makanan, ini memanfaatkan beberapa mikroorganisme. Nah, biasanya mikroorganisme yang terlibat adalah bakteri dan jamur. Sehingga makanan yang dihasilkan lebih tahan lama dan memiliki rasa yang disukai serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sebagai contoh misalnya di sini produknya adalah nata de coco yang dibuat dari sari kelapa, kemudian dengan bantuan aktivitas bakteri Acetobacter psyllinum, maka dihasilkanlah nata de coco. Kemudian ada lagi roti, keju, tempe, tape, kecap, anggur. Nah, semua jenis makanan ini dibuat dengan aktivitas jamur. Sebagai contoh tempe ini dibuat
dari jamur Rhizopus oryzae. Kemudian kecap juga ini dari jamurnya Aspergillus oenthe. Ya. Kemudian manfaat yang ketiga di bidang kesehatan. Ternyata di bidang kesehatan ini sudah ditemukan metode transplantasi atau pencangkokan organ. Nah, biasa yang sering dilakukan adalah transplantasi ginjal atau pencangkokan ginjal. Kemudian yang kedua proses pembuatan vaksin atau serum. Apa sih vaksin? Vaksin itu sebetulnya adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan. Apa bibit penyakitnya? Bisa bakteri, bisa virus. Dilemahkan, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh dengan tujuan supaya memberikan kekebalan pada tubuh seseorang. Yang ketiga, penemuan teknik bayi tabung. Ada istilah bayi tabung, tapi bukan berarti bayinya disimpan di tabung, tapi ini suatu teknik penggabungan sel sperma dengan sel telur yang disatukan di dalam tabung sampai terbentuknya zigot. Nah, baru nanti si zigot ini tumbuh menjadi embrio dan embrio baru ditanam kembali di rahim wanita. Nah, ini dengan tujuan biasanya membantu masalah pasangan suami istri yang kesulitan untuk mendapatkan keturunan. Kemudian di bidang kedokteran, ternyata sudah ditemukan berbagai jenis antibiotik dan obat-obatan. Salah satunya adalah antibiotik ini merupakan hasil dari aktivitas bakteri dan jamur. Sebagai contoh misalnya dari jamurnya itu Penicillium notatum yang nantinya akan menghasilkan antibiotik. Kemudian yang keempat, manfaatnya di bidang peternakan. Nah, di bidang peternakan ini sudah dihasilkan varietas hewan unggul melalui teknik inseminasi atau kawin suntik. Ya, bertujuan untuk mendapatkan hewan ternak dengan kualitas yang baik serta produksi yang meningkat. Kemudian, selain dihasilkan varietas hewan unggul, juga di sini berperan untuk pembuatan makanan ternak atau yang biasa disebut dengan pakan ternak. Nah, mungkin itu beberapa manfaat mempelajari biologi. Ibu lanjutkan ke topik yang ketiga, itu tentang kerja ilmiah. Nah, ilmiah ini salah satu ciri khas yang saling berhubungan dengan seorang peneliti. Nah, seorang peneliti itu dalam melakukan suatu pengamatan harus bersikap ilmiah. Dengan kerja ilmiah tentunya harus memiliki sikap-sikap ilmiah. Apa saja sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang peneliti? Nah, seorang peneliti itu harus memiliki sifat yang pertama, rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, tentunya dengan rasa ingin tahu yang tinggi, ini akan menggali kemampuan si peneliti untuk melakukan penelitian sampai ditemukanlah hasil yang dianggap cukup memuaskan. Nah, kemudian yang kedua, sikap yang kedua harus jujur. Jujur ini harus apa adanya. Ya, apa adanya dan objektif. Objektif di sini sesuai dengan data yang ada. Kemudian berpikir secara terbuka, artinya terbuka ini mau menerima kritikan atau saran dari orang lain. Kemudian memiliki kepedulian, teliti dalam melakukan pengamatan, tekun, pantang menyerah, berani dan santun pada saat mengemukakan atau mengkomunikasikan hasil dari penelitian. Nah, cara kerja untuk meneliti makhluk hidup itu secara langsung dengan menerapkan langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini dikenal dengan metode ilmiah. Nah, apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang peneliti? Yang pertama adalah merumuskan masalah. Yang kedua, observasi data. Yang ketiga, menentukan hipotesis. Yang keempat, melakukan eksperimen. Yang kelima, menganalisis data. Dan yang terakhir, menarik suatu kesimpulan. Ini langkah-langkah yang disebut dengan langkah-langkah ilmiah atau metode ilmiah. Nah, sekarang Ibu akan uraikan satu persatu.
Apa itu rumusan masalah? Ya. Dalam merumuskan masalah, ini kata kuncinya harus menggunakan kalimat tanya. Apa saja kata kunci untuk kalimat tanya? Kata kuncinya adalah apa, bagaimana, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Nah, itu kata-kata kunci untuk membuat kalimat pertanyaan. Yang kedua, mengandung variabel terikat dan variabel bebas. Ya. Sebagai contoh, Ibu tulis di sini rumusan masalah. Misalnya, bagaimana? Nah, bagaimana ini adalah kata kunci dalam membuat kalimat pertanyaan. Bagaimana pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman cabai? Di sini ada kata tanya, berarti ini merupakan kalimat pertanyaan. Ya. Ada dua variabel, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya adalah intensitas cahaya matahari. Kenapa intensitas cahaya matahari disebut variabel bebas? Karena bisa dimanipulasi variabelnya. Bagaimana cara memanipulasinya? Intensitasnya kita rubah. Misalnya, kita ingin mendapatkan intensitas cahaya yang sangat tinggi, maka tanaman itu kita simpan di tempat yang langsung terkena cahaya matahari. Atau sebaliknya, intensitasnya kita buat rendah, maka tanaman itu kita simpan di dalam rumah atau di bawah pohon, sehingga intensitasnya akan lebih kurang dibanding dengan tanaman yang disimpan langsung di bawah cahaya matahari. Kemudian yang menjadi variabel terikatnya adalah pertumbuhan tanaman cabai. Kenapa ini dikatakan terikat? Karena yang kita amati adalah pertumbuhannya. Baik tanaman yang disimpan di luar ataupun tanaman yang disimpan di dalam, tetap yang kita amati adalah pertumbuhannya. Jadi ini merupakan variabel terikat. Ibu lanjutkan, setelah merumuskan masalah, maka kita lakukan observasi data. Observasi bisa secara langsung melalui alat indera, misalnya dengan melihat, mencium, meraba, merasa, ataupun tidak langsung dengan menggunakan suatu alat, misalnya timbangan, kemudian meteran, dan lainnya. Nah, ada contoh observasi yang benar dan observasi yang salah. Kita lihat bedanya. Ibu contohkan dulu observasi yang benar. Yang pertama contohnya adalah pesawat itu terbang pada ketinggian 1000 kaki. Nah, di sini kenapa dikatakan benar? Karena observasinya langsung menggunakan alat. Ya, 1000 kaki. Atau buah apel itu warnanya merah. Nah, ini observasinya langsung dengan menggunakan indera mata, warnanya merah. Nah, kita bandingkan dengan observasi yang salah. Contoh, pesawat itu terbang tinggi sekali. Nah, tinggi sekali ini tidak ada ukurannya. Ya. Contoh yang kedua, buah apel itu warnanya menarik. Warna menarik juga tidak ada ukurannya, ya. Karena mungkin saja kalau orang yang tidak suka warna merah maka tidak menarik, tapi bagi orang yang suka warna merah itu akan terlihat menarik. Jadi ini merupakan observasi yang tidak benar. Yang ketiga, setelah observasi data, maka menentukan hipotesis. Hipotesis ini merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan. Hipotesis bersifat teoritis sehingga harus diuji kebenarannya. Jadi hipotesis itu adalah jawaban kita sementara. Kita membuat pertanyaan yang dirumuskan melalui rumusan masalah, tapi kita juga harus membuat jawabannya untuk pertanyaan itu. Maka itulah yang dikenal dengan hipotesis. Sebagai contoh, tadi rumusan masalah yang sudah ada itu bagaimana pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Nah, kita buat jawabannya atau hipotesisnya bahwa intensitas cahaya matahari berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan batang tanaman cabai.
Nah, artinya hipotesis ini menjurus ke pertumbuhan batangnya. Itu jawaban sementaranya, dan ini tetap masih mengandung variabel bebasnya cahaya matahari dan variabel terikatnya pertumbuhan batang tanaman cabai. Nah, mudah-mudahan kalian sampai di sini sedikit terbuka mengenai materi yang Ibu sampaikan, ya. Nah, setelah melakukan hipotesis atau menentukan hipotesis, dilanjutkan dengan ini ada contoh dulu ya, contoh yang ada hubungannya langsung dengan judul percobaan, rumusan masalah, dan hipotesis. Misalnya, judul percobaannya pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Ini adalah judul. Kemudian dalam rumusan masalahnya, bagaimana pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman cabai? Kira-kira bagaimana ini pengaruh cahaya matahari itu terhadap pertumbuhan tanaman cabai? Ternyata jawabannya adalah intensitas cahaya matahari berpengaruhnya terhadap kecepatan pertumbuhan batang tanaman cabai. Nah, ini hipotesisnya. Nah, baru setelah muncul hipotesis, kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan kebenaran hipotesis dengan melakukan eksperimen. Jadi, eksperimen itu dilakukan dengan tujuan untuk menguji kebenaran hipotesis. Eksperimen yang dilakukan akan menghasilkan data untuk memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Nah, mungkin di sini dalam eksperimen itu ada langkah-langkahnya bagaimana, kemudian apa saja bahan yang dibutuhkan, setelah itu bagaimana cara menanamnya, dan seterusnya. Nah, kalau sudah dilakukan eksperimen, maka tinggal ditunggu hasilnya beberapa minggu kemudian. Nah, setelah itu baru akan muncul adanya data atau analisis data hasil percobaan. Nah, di sini analisis data itu adalah mengolah dan menganalisis data, berarti menguji juga hipotesis. Biasanya data dibuat dalam bentuk tabel atau grafik. Sebagai contoh misalnya di sini ada data pertumbuhan tanaman cabai yang disimpan di tempat teduh dan yang disimpan di tempat yang terang. Artinya di sini intensitas cahayanya dibedakan. Ternyata yang di tempat teduh minggu pertama pertumbuhannya 3 cm batangnya itu. Kemudian minggu kedua 8 cm, minggu ketiga 12 cm, dan minggu keempat 18 cm. Itu untuk tanaman yang disimpan di tempat yang teduh. Sedangkan disimpan di tempat yang terang, minggu pertama ini belum terlihat adanya pertumbuhan batang, dan baru terlihat setelah minggu kedua 4 cm, kemudian minggu ketiga 8 cm, dan minggu keempat 12 cm. Inilah data yang real, yang nyata, dan yang objektif. Nah, kemudian setelah data itu dianalisis, maka akan ditarik suatu kesimpulan dari hasil percobaan. Jadi kesimpulan yang dibuat harus jujur dan objektif. Artinya apa adanya, sesuai dengan data yang ada. Kemudian, apabila kesimpulan dari hasil eksperimen itu ternyata sama dengan hipotesis awal, ya, di sini sama dengan hipotesis awal, berarti hipotesis diterima. Tetapi sebaliknya, apabila kesimpulan dari eksperimen tidak sesuai dengan hipotesis awal, berarti hipotesis ditolak. Tapi bukan berarti kalau hipotesis ditolak percobaan gagal, tidak. Justru kita harus cari tahu kenapa sampai hipotesis itu ditolak. Nah, itulah yang namanya percobaan atau penelitian. Jadi kita itu memang harus betul-betul memiliki sifat-sifat seorang peneliti. Nah, bagaimana apabila hasilnya tidak sesuai? Apakah langsung penelitian itu selesai dan dianggap gagal? Tentu tidak. Tetapi harus dicari solusi kenapa sampai penelitian itu tidak sesuai dengan hipotesis awal. Nah, itulah bagi seorang peneliti, jadi harus mampu melakukan suatu penelitian itu tidak tanggung-tanggung. Artinya harus teliti, harus tekun. Apabila terjadi kesalahan, dicari kesalahannya di mana.
ya. Mudah-mudahan nanti kalian juga kalau sudah atau ada yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi mengambil jurusan yang ada hubungannya dengan penelitian, mudah-mudahan kalian bisa bersikap seperti seorang peneliti. Ya. Akhirnya materi yang Ibu sampaikan paparannya cukup, ya. Di akhir ini ada tugas individu yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian cari informasi, penjelasan atau pengertian cabang-cabang biologi yang tadi Ibu sebutkan. Kalian kerjakan di buku catatan. Nah, supaya meringankan pekerjaan, silakan kalian berdiskusi dengan kelompok. Artinya, jawaban dalam satu kelompok boleh sama, tapi tetap untuk penulisan kalian harus individu. Ya, mudah-mudahan paparan materi yang Ibu sampaikan hari ini bisa memberikan gambaran penjelasan untuk kalian dan mudah-mudahan kalian bisa mengerti, ya. Artinya materi bab 1 tentang ruang lingkup biologi ini sudah selesai. Silakan kalian selesaikan tugasnya, ya. Dan biasanya kalau sudah satu bab selesai, kalian harus siap untuk melaksanakan ulangan harian atau penilaian harian. Nah, Ibu ucapkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kalian betul-betul memahaminya. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian kontak langsung ke Ibu. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.